Ditambah lagi faktor ketiga. Jadi ini state church, ya, pembaptisan bayi. Faktor yang ketiga lagi apa? Ya, alasan yang ketiga, penyebab ini kekristenan benua Eropa semakin merah, semakin ateis dan semakin hijau adalah state church, pembaptisan bayi, kemudian ini teologi yang salah. Sebenarnya teologi yang salah inilah yang menyebabkan state church, gitu. Tetapi kemudian ya 1530 sekian ya muncul Calvin, John Calvin. Nah, John Calvin mengajarkan ya ini teologi predestination. Wah, teologi predestination ya akhirnya ya sebenarnya ada dua kesalahan fundamental yang paling fatal dari teologinya Calvinis. Dua. Ada apa? Dua itu apa? Yaitu menyangkal manusia diciptakan dengan kemampuan berpikir, ya. Kemampuan berpikir dan kehendak bebas. Ini mereka sangkal, ya mereka tidak ada katanya yang manusia berkehendak bebas itu. Nah, jadi aneh gitu. Kalau manusia tidak diberi kehendak bebas, tapi dituntut bertanggung jawab, ini memang kontradiksi jadinya. Dan kemudian mereka, ya, karena apa? Dia meninggikan ya, kedaulatan Allah, Dan yang parah lagi adalah menafsirkan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa total depravity, ini ambruk total. Hancur total. Nah, hancur total ini setotal-totalnya. Saya sangat amat heran. Gitu. Jadi makanya katanya manusia tidak bisa merespon Injil. Berarti yang beritakan Injil kepada manusia itu lumayan ini agak bodoh begitu. Ya kenapa orang yang nggak bisa respon disuruh beritakan Injil kepadanya? Jadi kan kacau gitu loh. Nah, akhirnya mereka harus menyimpulkan bahwa yang mati itu dihidupkan dulu kembali, dilahirkan baru dulu, baru bisa dengar Injil. Ini kacau-kacau semuanya. Kusut gitu, luar biasa gitu, ya kusutnya. Nah, akhirnya mereka tidak bisa memahami berbagai hal ya, kondisi bayi kalau mati masuk surga atau tidak, terus orang yang idiot ya segala macam, yang Down syndrome. Nah, kita tanya kepada Calvinis bagaimana dengan keselamatan, jalan keselamatan untuk orang perjanjian lama segala macam, agak kacau. Yang paling fatal dari teologi itu adalah mereka terpaksa harus menyimpulkan bahwa Adam jatuh dosa pun Allah yang tetapkan, bahkan semua dosa di muka bumi ini Allah yang tetapkan. Nah, saya bilang begini. Jadi gini, di Eropa itu kondisinya begini. State church ini, semua state church ini, yakni gereja negara ini, yang seperti pelita kosong yang tidak ada minyak. Ya, sebenarnya mereka percaya Tuhan, tetapi percaya hanya ini untuk upacara saja, ritualitas saja, ritualitas. Nah, yang macam begini, ya, itu beda-beda tipis dengan ateis. Ya, beda-beda tipis. Ya karena dia hanya ini beda-beda tipis dengan penyembahan berhala gitu. Ya, karena nggak ngerti apa-apa. Sebenarnya mereka pergi ke gereja kan hanya, oh ya, kan saya udah dibaptis dari sejak bayi begitu. Saya kan orang Kristen makanya. Jadi beda-beda tipis sebenarnya gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus begini. Nah, mereka sangat dekat dengan ateis sebenarnya. Ya, antara percaya Tuhan tidak percaya Tuhan ya. Ditambah lagi teologi predestinasi ya, yang menggambarkan bahwa semua kejahatan di muka bumi ini ditetapkan oleh Tuhan. Gitu. Wow. Nah, ini memicu orang-orang di Eropa ya, daripada percaya kepada Tuhan yang begini ini. Ya. Lebih baik tidak ada Tuhan. Maka mereka memilih atau gampang sekali menjadi ateis. Ya mereka bergeser dari
orang Kristen yang cuman label, nggak lahir baru, menjadi tidak percaya ada Allah. Itu cuman beda tipis sekali. Terlebih lagi dengan teologi yang menyimpulkan bahwa semua kejahatan bersumber dari Allah sendiri dan Adam jatuh dalam dosa itu Allah yang tetapkan, maka tidak heran bahwa kalau ateis tumbuh subur sekali di Eropa, tumbuh subur. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya ketika gelombang hijau datang dari Timur Tengah dan Afrika, menghempas pantai Eropa, maka mereka yang tidak mempunyai pegangan apa-apa di sana, tidak punya pegangan apa-apa, tidak lahir baru, ateis, pergi ke gereja hanya formalitas, pelita kosong yang tidak ada minyak. Nah ini tinggal baca 2 kalimat, cukup. Maka dia menjadi berubah warna. Bunglon yang warnanya biru menjadi hijau, menjadi merah. Nah, jadi itulah situasinya di Eropa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sebenarnya berharap begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda yang kebetulan nonton ini, sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran, saya mengajak Anda berpikir. Benar nggak apa yang saya sampaikan tadi? Ketika gereja menyatu dengan negara, apa yang terjadi? Ketika Petrus, Paulus, Yohanes mengajak Pilatus, Herodes, sama-sama ngelola gereja, memberitakan Injil. Kira-kira apa yang terjadi? Dan kemudian ketika semua bayi dibaptis secara masif, semuanya, apa yang terjadi? Dan ketika teologi yang menyalahkan Tuhan atas semua kejadian di muka bumi ini, semua dosa, Tuhan yang salah, kira-kira hasilnya akan kemana? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir jernih. Mau bertanya? Silakan.